Serta pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian adalah Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube ada judul yang saya angkat, iya inilah aku sekarang. Dakwah atau sebuah ceramah yang semoga Allah SWT ikhlaskan. Ini tujuannya untuk memberikan motivasi kepada ikhwah dan akhwat yang berubah. Nggak ada aibnya. Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu perjudi, dulu kafir, dulu memerangi Islam. Tapi setelah syahadat selesai semua. Karena Islam tidak membenci individu seseorang. Yang dibenci adalah perilaku yang salah. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam. Umar bin Khattab itu kalau keluar, khusus keluar dari rumahnya waktu di Mekah untuk nyiksa kaum muslimin. Khusus keluar ganggu, pukul orang, siksa orang muslimin. Sampai waktu itu tersebar berita kalau Umar kemungkinan masuk Islam. Kata beberapa sahabat apa? Kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Kayaknya mustahil gitu, nggak mungkin. Tapi dia setelah syahadat, Islam nggak lihat lagi masa lalunya. Umar yang mengaku dan mengatakan saya seorang khamar, orang yang suka minum khamar, dan khamar banyak sahabatnya kan? Khamar itu banyak relasinya selalu ke khamar, zina, macam-macam judi. Memang perilakunya satu sahabat semua itu. Sama antum kalau hadir majelis ilmu, sahabatnya masjid, ya, sahabatnya Quran, sahabatnya kitab, memang begitu. Itu sahabatnya. Jadi kita kena satu sahabatnya kena semua itu. Ini. Makanya jangan buka pintu itu. Orang yang buka pintu kesalahan seperti orang yang ada di mulut jurang. Jangan coba-coba. Sekali tergelincir susah keluar. Kecuali mendaki, susah. Maka jangan coba-coba. Sementara keimanan dan jalan amal soleh ini semuanya jalan lurus, enak. Jalan mulus sampai mati, nikmatin makan, minum, tidur segala macam. Setelah itu mati masuk surga, abadi selamanya. Jadi ada metode menghadapi mereka. Dan yang terakhir teman-teman yang kena mempelajari sirah adalah ma'rifatu dinul haniful Islam. Mengetahui tentang agama yang mulia Islam ini. Dari awal kisahnya. Dari awal turun wahyu pertama, wahyu yang kedua, yang ketiga, bertahap selama 23 tahun. Itu yang kita pelajari dalam sirah. Bagaimana proses agama Islam dari nol sampai akhirnya menjadi agama sekarang yang terbesar pengikutnya. Kalau orang betul-betul yang menganut Islam ini teman-teman sekalian karena dalam hatinya, dia tidak akan tinggalkan sampai mati. Karena dia sudah tahu ini kebenaran. Nah, kita akan lihat nanti historinya 23 tahun semuanya bagaimana Islam itu sempurna. Inilah kurang lebih 6 poin manfaat mempelajari sirah. Tentu kalau ada poin-poin lain mungkin keterbatasan saya sebagai manusia biasa, saya cuman menyusun di tulisan saya 6 poin ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ini sudah, saya berharap dengan izin Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah untuk menjadikannya sebuah poin yang sudah menjadi pelajaran buat kita dan cukup untuk membuat kita ya termotivasi untuk mempelajari sirah dan juga menganggap atau mengetahui dan menyadari sirah itu sangat penting. Kemudian kita masuk teman-teman ke sirah kita. Tentu saya tidak akan memulai dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Saya akan jauh memulai sebelumnya. Kita akan mulai dari sejarah Mekah. Dari mana asalnya kota ini? Dulunya tidak ada di situ apa-apa. Padang pasir, lembah. Kemudian kita akan masuk ke kisah kota Mekah, kisah Zamzam, kisah pembangunan Ka'bah. Ada poin di situ. Kemudian ada masuk Islam, masuknya agama Yahudi di Jazirah Arab. Kemudian masuknya agama Nasrani di Jazirah Arab. Kenapa ada orang Arab tapi beragama seperti agama Yahudi? Kenapa ada orang Arab tapi agamanya seperti agama Nasrani? Orang-orang Arab tapi Nasrani sampai sekarang di Syria di mana-mana ada. Kok bisa? Gitu kan? Maka ada nanti kisah-kisah bagaimana masuknya dua agama propertis ini ke Jazirah Arab. Kemudian kita akan jelaskan juga ada kisah pasukan gajah, Abraha, siapa itu Abraha, dari mana dia, kisahnya bagaimana dia masuk ke Yaman, bagaimana, kenapa dia termotivasi menyerang Ka'bah, kejadian yang terjadi setelahnya, pelajaran-pelajaran besar yang kita ambil. Kemudian kita akan belajar tentang berkuasanya pemerintah negeri Faris di Yaman. Ini kurang lebih subjudul 1, jadi poin A di tulisan saya. Satu persatu akan kita bahas tentunya. Ini mungkin butuh beberapa kali pertemuan tentunya. Dan nanti akan ada lanjutan poin B-nya tentang masalah
fase lahirnya Nabi SAW, kejadian-kejadian sebelum beliau lahir, tanda-tanda pada saat beliau lahir, apa saja, kemudian masa kecilnya, masa bayi, masa anak-anak, kasus masalah menyusui dengan Halimah Sa'diyah dan seterusnya, pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari situ sampai masa beliau masuk menikah dengan Khadijah, dengan proses perdagangan dan seterusnya. Kemudian interaksi dengan manusia, penyampaian tentang beberapa pendeta-pendeta Nasrani tentang kebenaran risalah beliau sebelum beliau menjadi Nabi. Kemudian baru masuk fase kenabian, baru kemudian masuk masalah fase kenabian dan segala macam hal yang lengkap berhubungan dengan masalah itu, perjuangan Nabi SAW di Mekah, peperangannya setelah di Madinah dan seterusnya sampai akhirnya ditutup dengan meninggalnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian kisah kota Mekah dan kisah Zamzam serta pembangunan Ka'bah. Tentu kita akan mulai dari manusia terbaik yang dikenal juga manusia yang terbaik di kalangan manusia, tapi di kalangan para nabi tentunya, walaupun beliau adalah kakek kesekian Nabi SAW, tetap saja Nabi SAW manusia terbaik, ya. Karena beliau mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ana sayyidu walad Adam yaumal qiyamah. Saya pimpinan anak Adam pada hari kiamat, wala fakhr, dan tidak ada kesombongan di situ. Berarti walaupun ya, Ibrahim alaihissalam yang akan kita sebutkan kisahnya, kakek kesekian Nabi SAW, juga tetap saja beliau terbaik di kalangan semua manusia karena dikenal dengan Khalil. Tetapi Nabi SAW tetap walaupun cucu kesekian adalah lebih baik di posisi ya di sisi Allah SWT daripada ayah atau kakeknya kesekian ini. Ibrahim alaihissalam manusia yang luar biasa, manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan julukan melalui lisan nabinya Muhammad SAW dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi-nabi, karena memang kisahnya akan kita lihat tentunya dengan dua orang istri yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam. Namun sebelumnya saya akan mulai dulu dengan Ibrahim alaihissalam ini. Di masa kecilnya lahirlah Ibrahim alaihissalam dari dua orang tua, tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran nama ayahnya Azar. Di zaman itu beliau lahir di Babilonia, dan Ibrahim alaihissalam dari suku asli Babilonia. Babilonia adalah suku nama kota di Irak, dan ini ada sukunya sendiri. Suku ini teman-teman bukan orang Arab, bukan orang Arab. Karena waktu itu orang Arab di zaman Ibrahim alaihissalam cuma ada di satu tempat, mereka belum menyebar. Adanya suku Arab di Mekah, adanya di Yaman. Adanya di Yaman, belum menyebar. Jadi memang setiap wilayah ada suku-suku sendiri. Babilonia ada sukunya, dan Ibrahim alaihissalam pada saat itu lahir di satu malam, satu sore hari menjelang maghrib, menjelang malam, di hari tepatnya di mana Namrud, raja pada saat itu, mengaku sebagai Tuhan. Ayah Namrud meninggal, kemudian Namrud dinobatkan jadi raja. Tiba-tiba dia mengeluarkan sebuah informasi kalau dia adalah Tuhan, dan siapapun yang mengakui itu boleh mendapatkan apa saja yang dia minta. Apa saja yang dia minta, minta harta, minta emas, minta tanah, minta apa saja dikasih. Maka orang berbondong-bondong banyak yang menyetujui masalah itu, ya. Apalagi pada saat itu di Babilonia tidak ada seorang rasul, tidak ada nabi gitu. Pada saat lahirnya Ibrahim alaihissalam ini, Namrud pada malam harinya mimpi. Dia mimpi melihat kerajaannya hancur, terbakar sana sini. Lalu dia bangunkan semua penasehat-penasehatnya. Malam itu juga waktu dia ngaku sebagai Tuhan tuh. Apa takwil mimpi ini? Kok bisa saya mimpi seperti ini? Mereka semua angkat tangan mengatakan kami gak tahu. Sampai ada satu orang yang akhirnya mengatakan, wahai Namrud, kemungkinan malam ini di Babilonia ada anak yang lahir laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Namrud lalu mengeluarkan sebuah instruksi yang aneh. Dia mengatakan kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir di negeri ini malam ini bunuh. Azar, salah satu penasehat Namrud, ahli membuat patung, datang di istana Namrud, kemudian dia tahu informasi atau instruksi Namrud ini, dan dia tahu istrinya baru melahirkan malam itu, sore itu Ibrahim alaihissalam.
Maka datanglah Azar ke rumahnya mengatakan kepada istrinya, bawalah Ibrahim ini ke hutan supaya Namrud tidak membunuhnya. Ringkas cerita, dibawalah Ibrahim alaihissalam ke sana. Kemudian setelah dibawa teman-teman sekalian ke hutan, berjalan waktu itu umur Namrud sekitar 30 tahun. Terus saja Namrud mengumandangkan tentang masalah dia Tuhan dan terus saja gitu kan. Sampai umur dia 40 tahun. Maaf, sampai umur dia 70 tahun. Dan pada saat itu Ibrahim alaihissalam berumur 40 tahun, dinobatkan jadi nabi. Pergilah Ibrahim alaihissalam waktu diutus, hari pertama diutus oleh Allah sang pencipta menjadi nabi. Dengan cara umum tentunya, setiap nabi-nabi biasanya didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian mengatakan, kalau kau adalah utusan Allah, lalu diberikanlah firman-firman Allah kepadanya. Ibrahim alaihissalam pada saat itu, saudaraku seiman, datang ke tempat ibadahnya masyarakat Babilonia. Ada sebuah kuil besar dibuat. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada orang-orang di sekitarnya pada saat dia masuk ke tempat ibadah itu, yang mereka lagi kebetulan duduk di situ. Kemudian mereka melihat ya, atau memberikan sesajen, memberikan segala macam. Ibrahim alaihissalam ada riwayatnya yang mengatakan sebelum tiba di tempat ibadah itu ada banyak patung-patung di pinggir jalan. Kemudian dia berkata kepada patung-patung di pinggir jalan itu, kenapa kamu dianggap sebagai Tuhan? Gitu kan? Lalu tidak ada sautan. Kemudian Ibrahim alaihissalam mengambil batu dan melempar wajahnya patung itu. Ternyata juga sama, tidak ada reaksi sama sekali. Karena kita sudah tahu patung tentunya tidak akan bisa bergerak, ya. Tidak akan bisa bergerak. Jadi jelas sekali, dilempar sama batu tidak, didatangi oleh Ibrahim alaihissalam, dipukul di sekitarnya, tidak juga bergerak. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, dengan penolakan, dengan Ibrahim alaihissalam melihat itu tidak ada apa-apa, yang sebelumnya pada saat dia dinobatkan jadi nabi, itu dia sempat, kejadian ini yang membuat Allah menobatkan jadi nabi. Dia duduk di hutan, kemudian dia melihat ke bulan di malam hari. Dia mengatakan, siapa ya Tuhan saya? Kayaknya ini Tuhan saya nih. Lalu kemudian ditunggu sama dia sampai pagi. Dia sempat menunggu ada suara kah, ada obrolan, tidak ada. Besok pagi terbit matahari, matahari lebih besar. Lalu dia mengatakan, ini kayaknya Tuhan saya, ini lebih besar gitu. Kemudian juga ditunggu sama dia sampai terbenam matahari, mataharinya hilang. Kemudian dia mengatakan, kalau begitu ini semua bukan Tuhan, dan saya mengatakan saya menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Tinggi agar ya memberikan kepada saya petunjuk. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia atau diberikan dia kenabian. Baik, ringkas cerita teman-teman sekalian, datanglah Ibrahim alaihissalam kemudian bertemu dengan tempat ibadah yang dibuat oleh Namrud. Dan sampai sekarang tentu kalau teman-teman ketik di Google tentang masalah peninggalan Namrud di Babilonia, akan ada gambar-gambar, banyak sekali gambar-gambar peninggalan istananya, puing-puingnya, tempat pembakaran Ibrahim alaihissalam, banyaklah ya. Ibrahim alaihissalam mendakwai yang paling pertama ayahnya. Begitu datang, dia bertemu dengan ayahnya, didakwahi ayahnya, didakwahi kaumnya. Allah menyebutkan dalam masalah itu dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. Surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 52 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. Qalu wajadna aba'ana laha 'abidun. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Qala bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana 'ala dhalikum minasy syahidin. Wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Sampai sini teman-teman saya berhentikan dulu dan akan kita lanjutkan ayatnya. Jadi ayat 52 sampai ayat ayat 57 sampai ayat 57 dulu. Kurang lebih terjemahnya kata Ibrahim alaihissalam, ingatlah kata Allah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa nih patung-patung yang sedang kalian sembah? Mereka berkata, inilah yang kami temukan yang disembah oleh ayah-ayah kami. Kemudian kata Ibrahim alaihissalam, ketahuilah apa yang sedang kalian lakukan ini dan ayah-ayah kalian adalah sesuatu yang sesat, salah ini.
Lalu kemudian mereka berkata, apakah kamu datang membawa kebenaran atau kau hanya sekedar datang untuk mengganggu kami? Maka Ibrahim AS mengatakan, Tuhan kalian adalah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, pemiliknya, pengawasnya, pengurusnya, dan saya termasuk saksi atas itu. Saya akan memberikan kalian bukti-bukti, dan kalau kalian tidak mau percaya, maka saya akan menghancurkan dan melakukan tipu daya terhadap Tuhan-Tuhan kalian ini. Ceritanya adalah Ibrahim alaihissalam masuk menemui ayahnya bersama dengan kaumnya lagi masuk ke dalam sebuah ma'bad, sebuah tempat ibadah yang dibuat mirip dengan piramida Mesir, Fir'aun, tapi piramida agak mengerucut kotak ya, seperti kotak lah batu-batu itu. Kalau ini enggak manjang, kayak bangunan manjang ke belakang, sampai sekarang masih ada tentu. Tangganya banyak ke atas. Ya, itu ada sebuah ruangan itu ditaruh patung-patung yang banyak sekali, gitu. Di antaranya patung Namrud. Dan mereka selalu tiap hari datang berikan sesajen, mohon-mohon, diberikanlah nama nih, dewa api, dewa matahari, dewa bulan, dewa apalah, segala macam dewa-dewa nama mereka. Kemudian pada saat itu yang selalu membawa sesajen hanya orang penjaga kuil, tidak boleh yang lain. Kalau orang lain maka akan kualat. Ibrahim alaihissalam datang pada hari di mana beliau dinobatkan jadi nabi dan temukan ada ayahnya di situ bersama kaumnya sedang menyembah. Ibrahim alaihissalam langsung naik, kemudian mendekati patung yang memang pada saat itu dikasih tinggi, ditinggikan tempatnya, naik tangga, naik ke atas. Tidak ada yang berani naik ke atas sana, kecuali penjaga kuil saja. Karena keyakinan mereka kalau didekatin patung-patung ini maka akan kualat, akan putus kakinya, akan putus tangannya, akan stroke badannya, akan segala macam hal. Akhirnya Ibrahim alaihissalam datang kemudian mengajak ngobrol patung itu, mengatakan, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah? Pada saat Ibrahim AS mengambil sesuatu sesajen di situ, maka tidak ada sautan. Saya mengambil sesajenmu. Orang semua lagi lihat. Lalu Ibrahim AS mengucapkan 2 kali sampai 3 kali, tidak ada jawaban. Lalu diambil sedikit di situ potongan makanan, lalu dilempar ke wajahnya patung itu. Jatuhlah ya buah atau makanan tersebut. Kemudian tidak ada sautan, karena kita tahu patung tidak akan bicara. Kata Ibrahim AS, hai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak bisa melawan saya? Kau tidak marah karena saya lempar kamu dengan sesajenmu sendiri? Nggak ada sautan. 2 kali nggak ada sautan, 3 kali nggak ada sautan. Mungkin biar jutaan kali tidak akan ada sautan tentunya. Pindah ke patung kedua, dilakukan hal yang sama. Patung ketiga, semua patung itu dihina oleh Ibrahim AS. Setelah itu Ibrahim AS setelah keliling dari sisi kanan ruangan sampai ke sisi kiri, lalu dia mengatakan, hai kaumku, lihat ini apa yang kalian sembah. Patung kalian susun sendiri, kalian pahat sendiri, kalian bentuk matanya, kalian bentuk hidungnya, kalian yang pikul diangkat sampai ke situ. Lalu kenapa kok diminta tolong dari patung-patung ini? Yang telah menciptakan adalah kalian, Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka mereka diam, mereka tidak mau. Lalu Ibrahim mengatakan, saya pasti akan lakukan tipu daya terhadap patung-patung kalian ini. Apa tipu daya Ibrahim? Ayat 5, 8-nya berlanjut. Faja'alahum juzadzan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Qalu a anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Sampai sini teman-teman, sampai di ayat ya, 67 ya. Ayat 67 saya terjemahkan dan saya hubungkan dengan kisahnya. Maka pada saat itu kaumnya keluar dari ruangan ibadah tadi, tinggalkan Ibrahim AS. Kata Ibrahim, sebentar, kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan, saya ini utusan Allah pencipta langit dan bumi dan saya akan sampaikan kepada kalian. Kalian tetap mau sembah berhala, saya akan lakukan tipu daya loh. Mereka tinggalkan, tidak mau dengar Ibrahim AS. Sempat bimbang tapi mereka tinggalkan. Ibrahim AS keluar cari kampak dan masuk menghancurkan patung-patung itu. Dipotong kepalanya, potong tangannya, potong kakinya, dihancurin semuanya. Dan Ibrahim AS membiarkan patung yang paling besar, patungnya Namrud ada di tengah-tengah ruangan.
nggak diganggu sama sekali. Tapi ada patung ular, patung singa, dipotong kepalanya, ditaruh di pahanya patung Namrud. Kampaknya juga ditaruh di tangannya patung Namrud. Maka besok pagi pada saat mereka mau beribadah lagi, mereka temukan tempat ibadah mereka hancur semuanya. Dan pada malam hari pada saat Ibrahim AS menghancurkan, penjaga kuil ada, tapi penjaga kuilnya ketakutan karena dia sendiri yakin ini kualat, kalau dekatin patung itu kualat, bisa stroke, bisa terpotong tangannya, apalagi hancurin ke Ibrahim. Ini luar biasa Nabi Ibrahim AS. Maka dia tidak berani buat apa-apa, takut dia. Besok pagi orang-orang yang menyembah ditanya dia, kenapa ini, siapa yang buat ini? Penjaga kuilnya nyaut, yang tadi malam tuh Ibrahim, gitu kan? Itu yang Allah katakan di sini, kan? Maka Ibrahim menghancurkan semua, juzadzan illa kabira. Jadi memang Ibrahim AS menghancurkan lebur semuanya kecuali yang paling besar, patungnya Namrud, agar mereka sadar. Lalu mereka berkata, siapa yang buat ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Penjaga kuil mengatakan, kami mendengar dan yang kami tahu adalah yang tadi malam itu, Fatan itu dianggap anak muda, ya, yang semalam, yang bernama Ibrahim. Maka mereka berkata, datangkanlah Ibrahim itu di depan orang-orang semuanya, agar mereka bisa menyaksikan dan mendengarkan argumentasinya, kenapa dihancurin. Maka begitu datang, mereka tanya, hai Ibrahim, apakah kau yang lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Maka Ibrahim berkata, bukan. Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum. Kenapa tanya saya? Tanya patung yang paling besar itu yang pegang kampak, gitu kan. Tanya kalau dia bisa ngomong, gitu. Maka mereka kembali ke diri mereka sendiri, lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kalianlah yang zalim. Setelah mereka dengar, pikir benar ya. Kata Ibrahim, coba lihat, kalau memang dia bisa buat apa-apa, maka dia yang melakukan. Kalau kalian yakin dia tidak bisa melakukan, lalu kenapa kalian menganggap dia sebagai Tuhan? Karena kebetulan waktu itu semua patung dewa ini mereka anggap di bawah patungnya Namrud. Namrud adalah Tuhan di atas Tuhan-Tuhan semuanya, paling kuat. Kemudian mereka kembali ke diri mereka, kata Allah. Setelah itu mereka, salah satu yang mengatakan, kayaknya kita yang zalim nih, kita yang salah. Kemudian mereka menundukkan kepala-kepala mereka, dan akhirnya Ibrahim menunggangi untuk berdakwah. Kata Ibrahim, bukankah kalian lihat patung-patung ini tidak bisa ngomong sama sekali? Tsumma nukisu ala rusim laqad alimta ma haula yantiqun. Kalian tahu ini tidak bisa ngomong sebenarnya. Kemudian Ibrahim mengatakan, apakah kalian menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian sedikit pun? Sungguh kecelakaan dan terhina perbuatan kalian karena kalian menyembah selain Allah, sementara mereka, apakah kalian tidak berakal? Maka pada saat itu ada satu orang yang bilang, kayaknya Ibrahim ini harus kita laporkan ke Tuhan kita terbesar, Namrud. Kata Ibrahim, gak usah repot-repot, saya ke sana.